Selamat pagi anak-anak, Shalom. Salam sehat selalu dari kami, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah untuk anak-anak yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Tentunya hari ini kalian masih tetap sehat, semangat belajar, dan terus tetap jaga kesehatan di rumah. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita akan belajar tentang poster. Nah, apa itu poster anak-anak? Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang teks visual. Nah, poster ini termasuk salah satu contoh teks visual yang pernah anak-anak pelajari. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang pengertian poster. Ya. Di materi kita tentang poster. Nah, anak-anak yang terkasih, poster adalah suatu alat, ya, suatu alat yang di dalamnya itu ada tulisan, ada gambar, dan bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat. Ya. Di sini ada tulisan dan gambar, makanya disebut teks visual. Ini kuncinya ada tulisan dan gambar, makanya disebut teks visual. Ya, ada tulisan gambar yang menyampaikan pesan kepada masyarakat. Anak-anak kalau di jalan-jalan, kamu pernah keluar rumah sebentar sama orang tua, kamu akan sering menjumpai poster ini ada di tempat-tempat ramai. Misalnya di stasiun, kemudian di pasar, ya, kemudian di pusat perbelanjaan, itu pasti di sana ditempelkan poster. Ya. Ini tujuannya supaya pesan yang disampaikan dalam poster itu sampai kepada masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri poster. Ada beberapa ciri dalam poster, ya. Misalnya yang pertama, poster itu dibuat dengan desain grafis, ya, desain grafis atau ya, poster itu dibuat dengan media kertas, jadi di atas kertas yang ukurannya khusus dan tidak mudah rusak. Misalnya kertas yang tebal, ya, supaya poster itu awet. Kemudian poster ini berisi tadi tulisan dan gambar. Yang kedua, lalu yang ketiga, biasanya dipasang atau ditempelkan pada dinding. Ya, misalkan di pusat perbelanjaan itu ada dindingnya, itu ditempelkan di situ. Ya, supaya apa? Mudah dibaca. Kemudian biasanya juga dibuat dengan warna yang kontras, yang mencolok supaya menarik perhatian. Apa ya, kok ada kertas yang warnanya bagus, orang akan datang mendekat kemudian membaca isi poster tersebut. Ya. Ada pesannya itu dengan bahasa yang singkat, padat, jelas. Ya, jadi cirinya yang pertama tadi ada tulisan gambar, yang kedua biasanya ditulis di atas kertas khusus yang tidak mudah rusak. Yang ketiga, warnanya mencolok. Yang keempat, biasanya dipasang pada dinding. Ya. Bisa juga kalau ini ada papan tulis di sekolah itu ya ditempel di papan tulis. Ya. Kemudian isinya pesan. Nah, ini yang penting isinya pesan dengan bahasa yang singkat, jelas, ya, dan mudah dipahami.
Kemudian di dalam poster itu biasanya berisi ajakan, beda dengan iklan. Kalau iklan itu mendorong orang untuk membeli sesuatu, ya. Tapi kalau poster itu mengajak orang melakukan sesuatu. Itu namanya poster. Kemudian poster ini dapat dibaca atau dapat dimengerti meskipun hanya sambil jalan. Jadi tidak perlu harus di depannya poster membaca terlalu seksama cermat, nggak perlu. Kita sambil jalan saja bisa membaca karena memang ada tulisan dan gambar dan biasanya itu besar ya anak-anak ya ukurannya. Jadi bisa dilihat dan dibaca. Nah, kemudian gambar pada poster itu mencolok supaya orang itu bisa memahami isinya. Ini. Kemudian untuk tujuan. Nah, tadi ciri-ciri poster, sekarang tujuan. Orang membuat poster itu pasti punya tujuan. Tujuan pembuatan poster. Yang pertama menyampaikan pesan. Tujuannya kepada masyarakat. Misalnya saat ini anak-anak di tengah pandemi COVID-19, kita mau menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk dulu 3M, sekarang jadi 5M. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan sebagainya itu bisa dibuat poster dengan poster lah, itu tujuan poster. Jadi menyampaikan pesan kepada masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat tentang suatu pesan. Jadi tujuan dibuatnya poster itu supaya masyarakat itu lebih perhatian terhadap satu pesan. Ya seperti tadi COVID. Supaya masyarakat itu lebih taat protokol kesehatan perlu dibuatkan poster. Kemudian yang ketiga, tujuannya mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti isi dari poster. Kalau orang sudah membaca, harusnya dia mau mengikuti isi dari poster itu. Itu tujuan dibuatnya poster. Nah, dipengaruhi, berarti kan ada ajakan. Nah, ajakan itu kan tujuannya untuk mempengaruhi. Ya. Kemudian yang keempat, mengingatkan masyarakat isi dari poster pesan, isi pesan dari poster itu. Lalu diingatkan. Makanya biasanya ditempatkan di tempat umum yang sering dilalui orang, supaya kalau orang itu lewat di situ selalu teringat. Kemudian yang kelima, mendapatkan simpati atau perhatian atau respon dari masyarakat dengan adanya isi poster, isi pesan di dalam poster. Nah, ini tujuan dibuatnya poster. Nah, anak-anak, untuk kali ini ya, yang perlu kalian pahami mungkin ada pengertian ciri tujuan. Nah, kedepannya anak-anak nanti akan saya ajak untuk melihat poster itu seperti apa. Kemudian nanti bisa juga anak-anak membuat poster. Nah, ini untuk penilaian K4-nya nanti kalian membuat poster. Tentunya ini caranya ada tulisan dan gambar ya. Sebelum kita ke pemahaman lebih lanjut tentang poster, saya akan perkenalkan jenis poster. Jenis poster ini ada dua, berdasarkan isi dan tujuan. Poster yang berdasarkan isi itu ada beberapa, tapi anak-anak hanya kenal saja, tidak akan saya perdalam. Pokoknya tahu, poster itu macam-macam jenisnya. Ada berdasarkan isi itu ada poster niaga, ya, jenis poster. Ini ada dua berdasarkan isinya. Nanti saya buat yang catatan saja di PPT ya, anak bisa ditulis ya. Berdasarkan isi. Ini ada poster niaga. Poster niaga itu biasanya berhubungan dengan menawarkan barang dan jasa.
seperti iklan. Jadi berdasarkan di situ poster niaga menawarkan barang dan jasa, misalnya jasa pelayanan pemasangan wifi, nah, itu bisa pakai poster ya. Kemudian ada poster kegiatan, ini berarti menyampaikan kegiatan ya, informasi ya isinya kegiatan. Misalnya kalau pas tatap muka itu ya anak ya ada kegiatan lomba Papankres, lomba 17 Agustus. Nah itu bisa dibuatkan poster, itu namanya poster kegiatan. Lalu poster pendidikan, ini biasanya berisi informasi tentang pengarahan kepada masyarakat. Ya, beda dengan layanan masyarakat ya, ini berisi pengarahan. Misalnya kalau orang akan membuat EKTP, itu diarahkan, dia harus kemana. Ya, menuju ke kantor yang bagian mana dan seterusnya, itu masuk pada poster pendidikan ya, mendidik masyarakat. Terus ada poster layanan masyarakat, ini kaitannya dengan kesehatan atau kesejahteraan. Misalnya kalau saat ini mungkin yang paling pas itu poster tentang vaksin. Nah, kemana kita mau melakukan vaksin? Nah, itu iklan layanan masyarakat. Lalu alurnya bagaimana langkahnya? Kalau mau vaksin itu daftarkan dulu, nanti screening, dicek dulu kesehatannya ya, kemudian baru divaksin. Lalu selanjutnya bagaimana, itu layanan masyarakat. Dan saat ini poster seperti itu bisa terpampang di jalan, bisa juga anak-anak lihat lewat televisi ya, seperti iklan layanan masyarakat itu. Lalu ada poster karya seni. Di sini sifatnya memberikan pesan yang hubungannya dengan seni kepada masyarakat. Jadi misalkan ada pertunjukan wayang kulit atau wayang orang, tapi untuk saat ini tidak ya anak, karena menimbulkan kerumunan. Jadi sementara kan dipending. Mungkin juga ketika ada kegiatan di Solo itu SBC ya, Solo Batik Karnival. Nah, itu kan biasanya ada posternya dulu, kapan dilaksanakan, terus di mana dan sebagainya, itu termasuk karya seni, poster karya seni. Kemudian yang kedua, jenis poster berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan dibuatnya poster itu jenisnya apa saja. Nah, di sini ada poster propaganda. Ini memberi semangat, memberi motivasi, ya, memberikan dorongan untuk masyarakat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti pada masa pandemi ini mungkin ada masyarakat yang mau mengorbankan tenaganya menjadi sukarelawan. Nah, itu termasuk poster propaganda. Ya. Kemudian poster kampanye. Ini biasanya pada saat Indonesia mau mengadakan pemilu, nah, atau pemilu kada, pemilihan kepala daerah itu, atau pemilihan presiden, ya, itu biasanya ada poster di jalan-jalan itu toh, yang mau dicalonkan siapa, nomor berapa, mewakili partai apa dan seterusnya. Lalu ada poster komersial, ini berarti mempromosikan barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Ini hampir mirip seperti poster niaga tadi, ya, menawarkan barang dan jasa. Ada poster film, ini ya mempromosikan film. Kalau untuk saat ini kita nonton filmnya di rumah. Ya, kalau zaman saya dulu di gedung bioskop anak-anak, karena tidak ada HP, tidak ada laptop yang bisa menayangkan film. Kalau sekarang nonton film dari rumah bisa sambil ngelaras ya, drakor, drama Korea, wah, suka anak-anak ini ya, itu bisa. Itu ada, mesti ada posternya, filmnya apa, judulnya, siapa yang jadi pemerannya di situ dan sebagainya.
Kemudian ada lagi poster yang tujuannya untuk mencari orang atau benda yang dibutuhkan. Misalnya lowongan pekerjaan atau misalnya poster lowongan pekerjaan atau poster mencari rumah, mencari kendaraan. Itu biasanya di surat kabar atau majalah itu kan terpampang dicari barang atau mungkin jasa ya, itu termasuk juga poster anak-anak. Nah, orang hilang itu biasanya juga ada dicari, ditempelkan di pinggir jalan itu pada pohon, pada dinding-dinding. Nah, itu juga termasuk poster. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang yang penting coba kita akan belajar tentang poster, tetapi kita akan membuat kalimat atau kata-kata yang ada di dalam poster. Ini yang penting. Kalau tadi hanya pengetahuan tentang poster dulu. Nah, sekarang kita akan membuat poster. Terlebih dulu anak-anak harus menentukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Nah, kembali lagi kan pada pelajaran kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yuk, sekarang saya ajak kamu untuk melihat buku paket tema 2 halaman 73. Oh, di situ anak-anak poster ya tentang hemat air. Itu ada beberapa gambar, kemudian ada beberapa ajakan ya. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu dari gambar yang sebelah kiri paling atas. Saya akan mengambil contoh gambar dari buku paket tema 2 halaman 73 tentang hemat air. Kita akan bersama membuat kalimat posternya. Kalau gambarnya sudah ada itu, kita pakai gambar itu saja sebagai contoh. Nah, nanti anak bisa membuat poster sendiri, bisa menggambar sendiri boleh, mencari gambarnya di internet juga boleh, tapi kalimatnya bikin sendiri ya, jangan mencontoh yang dari internet. Itu namanya nanti menjiplak, nyontek. Kalau hanya gambar, silakan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau anak-anak juga membuat gambar sendiri. Kita ambil contoh dari halaman 73. Nah, gambar yang atas paling kiri itu ada lingkaran, kemudian ada gambar keran yang disilang. Di situ ada ajakannya, manfaatkan air secara optimal. Anak-anak, untuk tema 2 ini kita belajar tentang hemat energi. Berarti semua energi yang ada di muka bumi ini harus dihemat ya. Baik itu air, sinar matahari, baik itu yang bisa diperbarui maupun yang tidak bisa ya. Yuk, sekarang kita lihat. Manfaatkan air secara optimal itu keran air yang terbuka, air yang mengucur lalu disilang dan ada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita akan tentukan gagasan pokoknya dulu. Gagasan pokok atau gagasan utama ya. Gagasan pokok atau gagasan utama. Yo, kalau kalian perhatikan gambar seperti itu ya, berarti gagasan pokoknya apa anak-anak? Bisa kamu tentukan? Nah, gagasan pokoknya ajakan ya kan, karena poster tadi kan berisi ajakan ya,
ajarkan memanfaatkan air. Ajarkan memanfaatkan air. Ini gagasan pokoknya, gagasan utamanya. Lalu gagasan pendukungnya, gagasan pendukung dari gagasan pokok ini mestinya, ya. Gagasan pendukung itu berarti mengambil dari gagasan pokok, dari ajarkan untuk memanfaatkan air. Bisa dengan cara apa? Ayo, siapa bisa? Gagasan pendukungnya, kita harus bisa memanfaatkan air secara optimal. Seperti gambarnya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, gagasan pendukungnya. Jika sudah selesai menggunakan air, keran air harus ditutup supaya airnya tidak tumpah. Nah, kalau airnya tumpah, anak-anak bisa bayangkan boros sekali ya, padahal kita juga butuh air. Nah, bisa seperti itu anak-anak untuk gagasan pendukungnya. Nah, nanti gambar ya, kemudian di sini ada tulisan untuk membuat poster. Tulisannya kalian bisa merangkai kalimat sendiri yang mempengaruhi pembaca atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang ada di gambar. Jadi kalau itu kerannya ngocor disilang, berarti kalimat posternya supaya hemat energi air, maka bisa ditulis, kita harus memanfaatkan air secara optimal. Ya, kita harus memanfaatkan air secara optimal supaya sumber air tidak cepat habis. Bisa, atau mungkin ditulis pemanfaatan air secara optimal bisa mengurangi dampak kekurangan air. Atau mungkin dengan ajakan ayo mari, kalimat posternya juga boleh. Ayo kita hemat penggunaan air, gunakan seperlunya saja. Mari kita menggunakan air dengan hati-hati supaya ketersediaan air tidak cepat habis dan seterusnya. Itu jadi apa ya anak-anak ya, berisi ajakan. Kemudian ada lagi contoh di halaman 75 tentang hemat energi. Di situ ada hemat energi untuk kantin, untuk pemanas, untuk peralatan kantor, transportasi, sampah, ya, kemudian lampu, AC, ya intinya apa anak? Alat-alat tersebut kalau memang tidak digunakan, ya dimatikan. Misalnya saya ambil contoh yang transportasi. Di situ ada berjalan kaki dan berkendara sepeda. Terus
menggunakan bis ke sekolah. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat posternya dari gagasan pokok, gagasan pendukung, terus kalimat poster. Mungkin itu gagasan pokoknya, gagasan utamanya adalah hemat energi bahan bakar. Ya, terus gagasan pendukungnya, salah satu cara menghemat energi bahan bakar dengan bepergian menggunakan bis ke sekolah, kan rame-rame. Ya, Bu, bahaya Bu karena COVID. Ya, untuk saat ini tidak, tapi kemungkinan kedepannya. Atau untuk menghemat energi, salah satu caranya dengan naik sepeda ke sekolah atau berjalan kaki ke sekolah. Di samping itu tidak menimbulkan polusi ya kalau jalan kaki atau naik sepeda. Itu bisa, nah, kemudian nanti tinggal dibuat kalimatnya. Kalimatnya ya mungkin, mari kita hemat energi bahan bakar dengan menggunakan kendaraan umum kalau bepergian. Itu akan lebih menghemat karena apa? Satu kendaraan dipakai banyak orang. Tapi kalau kalian naik kendaraan pribadi itu pemborosan energi ya, terutama bahan bakar minyak yang sudah diolah menjadi banyak jenis seperti premium, pertalite dan sebagainya itu ya. Tuh. Nah, itu anak-anak contoh pembuatan poster dan masih banyak di sini. Di halaman 121 juga ada. Ya, itu apa? Anak yang duduk nonton TV, tapi dianya tidur malah ditonton TV. Anaknya ditonton TV itu, tidak anaknya nonton TV ya. Kalau memang sudah mengantuk ya mendingan TV-nya dimatikan terus tidur. Matikan lampu di siang hari. Kalau anak-anak pergi ke sekolah, orang tua bekerja, di rumah tidak ada orang, ya sebaiknya lampu-lampu yang tidak digunakan itu dimatikan, alat-alat listrik yang tidak dipakai dicabut atau dimatikan ya supaya hemat energi. Itu anak-anak tentang poster yang kaitannya dengan tema 2, yaitu selalu hemat energi. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak akan saya minta untuk mengerjakan latihan soal di GC, juga untuk mempelajari PPT yang saya berikan supaya minggu depan kalau anak-anak menghadapi PTS kalian sudah siap. Jadi semua catatan dari Bu Atik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa lewat PPT bisa di-download ya, kemudian dipakai untuk belajar sehingga anak-anak mendapatkan nilai yang lebih baik. Untuk KI 4-nya nanti akan saya minta anak-anak membuat poster di rumah yang kaitannya dengan hemat energi, kemudian disimpan dulu, tidak dikumpulkan, tidak diunggah ke GC. Nanti dikumpulkannya bersamaan dengan tugas KI 4 yang lain seperti membuat paragraf ya dan seterusnya. Itu. Nah, anak-anak, saya kira pembelajaran kita untuk poster cukup sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan setelah PTS nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Mungkin anak-anak bisa bertanya lewat Bapri ke saya juga boleh. Ya, mudah-mudahan dengan membaca di PPT kalian sudah lebih paham untuk belajar. Tuhan akan senantiasa memberkati anak-anak, orang tua, para guru yang saat ini memang harus belajar dari jarak jauh. Demikian anak-anak, pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia hari ini tentang poster. Ada salah kata, buat mohon maaf. Dan selamat belajar, tetap semangat belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.